Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak dosen Riyad Sahara, SSIMT, selaku dosen mata kuliah analisis dan visualisasi data, serta rekan-rekan yang menyaksikan. Izin perkenalkan diri, saya Rizky Ade Maulana dengan NIM 230101020122, seorang mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Baik, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk mempresentasikan terkait tugas ujian tengah semester yang saya lakukan dalam mata kuliah analisis dan visualisasi data. Langsung saja kita mulai paparannya. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang data analytics dan trennya di Indonesia? Baik, untuk data analytics adalah proses sistematis untuk menganalisis data untuk mendapatkan pemahaman yang membantu pengambilan keputusan di perusahaan atau instansi. Di Indonesia, tren data analytics berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan digitalisasi. Sektor-sektor seperti misalnya e-commerce, kesehatan, dan pendidikan memanfaatkan data analytics untuk meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, di sektor financial technology, perusahaan-perusahaan di sektor tersebut menggunakan data analytics untuk menilai risiko kredit yang penting dalam pemberian pinjaman kepada nasabah. Dengan memanfaatkan data historis dan algoritma analitik, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan cepat. Selain itu, banyak perusahaan di Indonesia berinvestasi dalam infrastruktur data dan alat analitik untuk menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sadar dan merasa penting bahwa data analytics itu berperan besar di kalangan para pelaku bisnis. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja empat jenis utama dari data analytics dan contoh studi kasusnya. Baik, untuk eh, data analytics itu terdiri dari empat jenis. Baik, akan saya bahas satu-satu. Untuk jenis yang pertama yaitu descriptive analytics. Jadi, descriptive analytics adalah analisis yang berfokus pada data historis untuk memberikan laporan tentang apa yang telah terjadi. Contohnya, laporan penjualan bulanan yang menunjukkan tren penjualan dan kinerja produk, apakah itu sedang tinggi atau rendah. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu diagnostic analytics. Jadi, untuk metode analisis diagnostic analytics itu adalah menganalisis penyebab proses bisnis dari suatu kejadian. Misalnya, jika penjualan tersebut menurun, diagnostic analytics ini akan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan penjualan tersebut, seperti misalnya perubahan perilaku konsumen atau masalah dalam rantai pasokan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu predictive analytics. Jadi, predictive analytics ini merupakan analisis yang digunakan untuk memprediksi ya apa yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan data historis. Contohnya, proses bisnis dalam memprediksi penjualan produk di musim-musim tertentu dengan menggunakan model statistik. Misalnya, penjualan motor di saat musim Lebaran gitu untuk mudik gitu. Baik, untuk jenis data yang terakhir yang keempat yaitu prescriptive analytics. Jadi untuk prescriptive analytics ini adalah analisis yang dapat memberikan rekomendasi tentang tindakan apa yang harus diambil oleh suatu perusahaan. Misalnya merekomendasikan peningkatan stok karena produk tersebut itu laris. Jadi berdasarkan prediksi permintaan itu tinggi. Jadi untuk menghindari tersebut, maka harus diberikan rekomendasi untuk menghindari kehabisan stok. Seperti itu. Oke, dari keempat apa jenis-jenis metode analisis dari data analitik ini, saya mengambil satu contoh studi kasus, yaitu perusahaan dealer Kawasaki Motor Indonesia. Jadi, perusahaan tersebut menerapkan semua jenis analisis tersebut untuk meningkatkan tren penjualannya, mulai dari memahami perilaku pelanggan hingga, oh iya, perilaku pelanggan hingga merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif.
Jadi dengan menggunakan data analytics, perusahaan-perusahaan dapat mengidentifikasi sekiranya produk apa yang paling diminati dan menyesuaikan dari strategi penjualannya. Oke, baik, selanjutnya ke pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dilakukan data analisis dan prospek karirnya selama 5 tahun ke depan. Ya, baik. Oke, jadi untuk data analis ini, ya, memiliki peran penting dalam perusahaan dengan tugas utamanya yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Tuh, jadi mengolah data yang telah ada. Jadi mereka menggunakan berbagai alat dan berbagai macam metode analisis untuk menghasilkan pemahaman yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. Jadi keterampilan-keterampilan yang dilakukan oleh data analis itu meliputi analisis statistik, pemrograman, serta penggunaan-penggunaan software analitik seperti misalnya software dasar Excel, SQL, dan alat visualisasi lainnya seperti misalnya Tableau atau Power BI. Kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh seorang data analis juga penting karena data analis harus menjelaskan temuan atau wawasan atau informasi setelah mengolah data tersebut kepada para pemangku jabatan atau pemangku kepentingan yang tidak memiliki latar belakang teknis data analitik gitu. Oke, kemudian untuk prospek karir di bidang data analytics itu juga sangat menjanjikan karena berdasarkan data dan laporan dari 365datascience.com tahun 2024, untuk permintaan data analis itu diperkirakan tumbuh 36% dari 2021 hingga 2031. Hal tersebut itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan pekerjaan lainnya, itu yang sekitar 5% saja. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang mulai menyadari ya bahwa pentingnya data dalam pengambilan keputusan dan mencari profesional terampil di bidang data analytics. Dengan demikian, untuk karir di data analytics itu, salah satunya data analis ya, menawarkan banyak peluang dan tantangan yang menjanjikan, serta akan terus berkembang dalam pengambilan keputusan berbasis data selama 5 tahun ke depan. Oke, baik, selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Apa perbedaan dari data analytics dan bisnis intelligence, serta berikan juga contoh studi kasus keterkaitan dari dua eh, studi ilmu tersebut ya di dalam proses bisnis di industri. Oke, baik. Jadi untuk perbedaan antara data analytics dan business intelligence itu sebenarnya itu sering digunakan kedua bidang ilmu ini gitu. Tapi digunakan itu secara bergantian. Nah, jadi sekiranya itu fokusnya yang berbeda. Oke, jadi untuk data analytics ini ya, itu fokusnya pada analisis data untuk membuat prediksi misalnya dan keputusan strategis perusahaan. Sehingga juga menggunakan teknik statistik dan algoritma untuk menemukan pola-pola data sehingga menjadi sebuah informasi. Jadi eh, data analytics juga sering digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan apa yang terjadi. Begitu. Kemudian untuk sementara itu untuk bisnis intelligence ya, untuk BI ini justru lebih fokus kepada pengumpulan, penyajian, dan visualisasi data untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Jadi untuk BI menggunakan dashboard dan juga laporan untuk memberikan gambaran jelas tentang kinerja bisnis, serta menjawab pertanyaan apa yang terjadi dan bagaimana kinerja perusahaan saat ini. Begitu. Sebagai contoh, saya mengambil studi kasus ya eh, yang keterkaitan antara keduanya, data analytics dan business intelligence itu, yaitu perusahaan Starbucks. Jadi, perusahaan Starbucks ini menggunakan data analytics untuk menganalisis perilaku pelanggan
Sementara untuk BI-nya itu digunakan untuk membuat dashboard kinerja penjualan yang membantu manajemen memantau dan mengevaluasi kinerja bisnis secara real time. Dengan demikian, kedua bidang ini antara data analytics dan business intelligence ini sangat penting dan saling melengkapi sehingga dapat menunjang pengambilan keputusan berbasis data oleh para pemangku kebijakan di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah referensi studi pustaka yang saya pelajari dalam dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya siap untuk menjawab dan mempersilahkan rekan-rekan untuk bertanya pada kolom komentar yang tersedia. Barangkali itu saja. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dosen Riyad Sahara SSIMT serta rekan-rekan sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.